Apa perbedaan nyeri otot biasa dengan nyeri akibat saraf kejepit nih dokter? Oh ya, beda ya, jelas beda. Kalau otot kan lokasinya sendiri kan beda. Kalau otot ya tentunya di otot sesuai dengan lokasi otot kita, namanya miotom kalau istilah medisnya. Kalau yang saraf itu nanti sesuai dengan aliran sarafnya, ada dermatoma. Jadi masing-masing saraf itu dia akan memiliki bagian-bagian tubuh mana yang akan dialiri. Nah, itu sesuai itu. Untuk karakter nyerinya juga beda. Kalau yang otot itu biasanya lebih tumpul, nyerinya tumpul. Kemudian dia punya trigger point atau ada satu lokasi tertentu, titik tertentu yang saat kita pijat itu biasanya akan bisa merelaksasi, nyerinya bisa agak berkurang. Tapi kalau nyeri saraf, dia tadi sesuai aliran sarafnya dan khasnya itu menjalar karena kayak kesetrum, kesemutan tadi ya, sesuai aliran saraf. Kemudian saat ditekan dia malah justru akan menambah nyeri seperti itu. Kemudian biasanya kalau nyeri otot itu juga jarang sih sampai disertai dengan kelemahan anggota gerak tadi ya. Kalau yang saraf yang sudah parah ya bisa sampai lumpuh juga gitu. Baik dokter. Nah dokter, kalau sudah mengalami saraf kejepit nih dokter, biasanya pengobatan apa yang perlu dilakukan dok? Apakah harus selalu operasi gitu? Enggak sih, enggak harus operasi. Jadi kadang orang takut periksa mungkin itu ya, karena wah takutnya nanti suruh operasi gitu. Tapi enggak sih, nanti tetap kita periksa dulu, kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, minimal ronsen. Kita lihat derajatnya seberapa parah sih jepitannya ini, penekanan ke sarafnya. Kalau memang masih ringan, sedang, kita masih bisa optimalkan seperti fisioterapi, kemudian relaksasi, modifikasi tadi postur tubuhnya, atau bisa ditunjang dengan obat-obatan juga ya, misalkan seperti analgetik, terus masker relaksan atau vitamin-vitamin neurotropik. Tapi untuk kasus-kasus yang berat, yang memang dia sudah disertai gejala klinis yang cukup dominan ya, misalkan kelemahan anggota gerak tadi atau gangguan fungsi miksi defekasi ya, tetap kita harus pertimbangkan untuk tindakan operasi sesuai indikasi tentunya. Nanti akan dilakukan screening dengan pemeriksaan penunjang dulu. Baik dokter, nah ini banyak orang nih takutnya ini adalah operasi iya, dokter. Betul. Kadang kita nggak harus loh langsung, maksudnya datang ke dokter itu periksakan. Kalau memang itu indikasi operasi, dokter pasti akan memberikan edukasi dulu, menawarkan ke pasien, berani nggak, kemudian kalaupun memang belum bersedia, kita akan menjelaskan resikonya apa sih kalau nggak dilakukan operasi, atau kalau misalkan untuk menunda ya tidak dilakukan operasi, kita akan memberikan second opinion gitu, apa yang harus dilakukan di rumah, terapi apa yang diperlukan seperti itu, jadi tidak memperparah kondisinya dalam jangka panjang gitu Mbak. Baik dokter, jadi datang dulu pemeriksaan ya dok, bahkan dilakukan konsul dulu, ronsen gitu. Ada juga obat-obat penunjang ya dok, kalau masih kayak masih ringan gitu. Tapi kalau untuk mungkin yang berat baru disarankan untuk operasi. Iya betul. Dan kalau ada yang takut operasi ini masih ada juga nanti second opinion ya dokter. Jadi nggak perlu takut ya dok. Iya, nggak perlu kadang takut. tuh kita kalau udah tahu saraf kejepit, aduh gimana ya. Soalnya kalau saya lihat ya dok ya, ada yang saraf kejepit tuh di punggungnya dia kayak mohon maaf ya dok, jadi kayak lumpuh gitu dong, jadi nggak bisa kemana-mana, ya udah tidur aja gitu. Dan kadang kalau udah disaranin operasi tuh mereka juga takut ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.